dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, saya pengen ngobrol nyantai, gak lama tapi yang gak sebentar. Karena mau sampai ke sini tadi saya ngikutin GPS, ya GPS-nya betul, cuma GPS gak tahu gang ditutup. Ya GPS gak tahu gang ditutup. Kalau saya muter-muter lagi nanti semakin lama. Jadi saya kemudian parkir dan jalan kaki, sehingga panitia pada bingung Habibnya mana, Tahu muncul dari sampingnya. Ya, muncul dari sampingnya jalan kaki, olahraga, nikmat, alhamdulillah. Nah, karena memang nyampainya ke sini ya dengan jalan kaki, makanya jadi tema saya, solusi yang dicari. Seringkali manusia, siapa manusia? Jangan termasuk manusia bukan? Jangan ngaku-ngaku. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha itu pernah siang-siang jam 12 siang kata kakek saya keluar bawa kalau dulu tintir ya, bawa tintir. Zaman modern mungkin bawa sentolok. Sentolok apa? Senter ya, ini bahasa kuno sentolok. Sudah jarang disebut, biasanya center. Kalau sekarang bawa LED zaman now ya. Sekarang lagi nggak bawa LED, bawa apa? Handphone, bawa HP. Siang-siang ditanya sama orang, kamu ngapain? Dijawab, cari manusia. Sayyidah Rabi'ah yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat itu siang-siang bilang cari manusia, padahal itu di tengah pasar penuh dengan manusia. Saking banyaknya kita ini manusia yang sudah berubah wujud oleh manusia. Allahu Akbar, angkat kanan, koma kiri, manusia. Tambah besar, mirip dengan kerang. Ketek. Nah, kerang alias ketek itu rakus dan tamak, betul. Jadi kalau ada kuaci di hadapan kerang, dia nggak makan secukupnya, tapi dia ambil sebanyak mungkin disimpan di mulutnya, takut itu diambil orang lain. Itu ketek kerang. Jadi kalau kita rakus seperti itu, takut itu diambil orang lain, takut kehilangan, terus nimbun sebanyak mungkin di mulutnya sendiri dan akan dimakan sendiri, berarti mirip. Hadir nggak orangnya? Ya kita nih nggak usah ngomong orang, kita ini loh kalau lagi makan di acara pengajian begini, ya pengajian begini pas jadi panitia, takut kehabisan nggak dapat jatah, nyimpen dulu. Mirip tidak sama? Ya beda jenis tapi mirip sifat. Boleh nggak nyimpen? Ya boleh, namanya panitia. Kalau 1, kalau 10 ya beda jenis mirip sifat. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan untuk sampai derajat manusia ini harus menghilangkan dulu 2 sifat. Yang pertama menghilangkan sifat hewan, yang kedua menghilangkan sifat yang lebih buruk daripada hewan. Balhum Allah, mereka lebih sesat dari hewan ternak. Nanti yang ada sifatnya hewan. Kucing kalau ketemu kucing ketemu kucing, ya paling nggak begitu. Kucing-kucingan, betul ya? Jangan bahas banyak anak di bawah umur. Paham nggak? Jadi kita kalau manusia yang dipikir cuma isi perut sama urusan itu, berarti mirip sama kucing. Na'udzubillah min dzalik. Lebih buruk dari hewan baru nanti manusia. Kalau sudah bisa manusia naik pangkat, mirip malaikat. Malaikat itu bagaimana? Makanannya zikir, masya Allah. Jadi sedikit makannya, nggak banyak. Makan tapi nggak banyak. Banyaknya zikir. Mirip sama kita, dikit-dikit. Kalau malaikat enggak, dikit-dikit zikir. Makanya orang yang pengen nyampe derajat malaikat, zikirnya harus banyak. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran, sifatnya orang munafik itu bukan gak zikir. Orang munafik itu juga zikir. Kalau gak zikir gak jelas siapa itu. Ya gak zikir gak jelas siapa itu. Tapi kalau munafik itu zikir.
Tapi Allah menyebutkan la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu berzikir pada Allah, tapi zikirnya hanya sedikit. Jadi yang zikirnya sedikit masuk dalam golongan gak enak menyebutnya. Nauzubillah min dzalik. Yang zikirnya banyak sudah masuk kelompok mukminin. Ya. Banyak lagi nanti mirip malaikat. Kalau diajak sholawat kenyang. Sementara kita sholawatan kapan makan, kapan makan. Kapan makan, kapan makan. Aku rupanya dia Nabi Salam. Kok gak betul-betul? Kapan makan, kapan makan. Berarti zikir belum jadi makanannya, ya wajar loh. Makomnya belum makom malah malaikat. Wajar, masih manusia. Udah bagus manusia. Belum sampai malaikat. Tapi yang sudah seperti malaikat, Masya Allah, diajak sholat kenyang, diajak sholawat kenyang, sehingga disuguhi itu nyantai saja kenyang. Jadi katanya udah seperti malaikat. Nanti naik lagi lebih mulia dari malaikat. Itulah manusia. Manusia bisa nyampe derajat yang lebih tinggi daripada malaikat. Ini kita akan bahas manusia zaman sekarang yang statusnya wallahu alam. Kita nggak boleh nuduh orang, tapi cek diri kita masing-masing. Pemirsa dimanapun antum berada, saya lagi di Semarang, ya, lagi di Semarang. Mungkin ada yang nanya, aduh di mana? Ya, saya lagi di Semarang. Dari sini, insya Allah saya mau nyopir ke Bandung. Ya, insya Allah dari Bandung nanti insya Allah saya mau ke Jakarta. Dari Jakarta nanti balik Solo, insya Allah. Supir. Ya, makanya saya ketemu truk itu seneng. Sesama supir dilarang saling melambatkan diri. Ya, kalau nyalip maksudnya ya sopan gitu ya, gitu. Karena sesama sopir. Manusia ini akhir zaman keluhannya itu sama semua. Gimana ya? Keluhannya itu sakit, gimana ya? Obatnya apa? Gimana ya? Utang banyak, nggak bisa bayar utang, ngomongnya gimana ya? Piye? Mau nikah ditolak sana ditolak sini, ngomongnya apa? Gimana? Yai pripun? Habib bagaimana? Caranya biar saya kalau ngelamar nggak ditolak. Kiai Habib Ustaz gimana caranya kalau buka toko laris itu? Setiap buka kok Masya Allah habis. Bukan habis barangnya, habis modalnya. Habis. Terakhir habis-habisan. Setiap kali melakukan sesuatu kok nggak bisa naik, yang ada turun terus. Bagaimana? Maksudnya manusia akhir zaman ini bingung cari solusi. Makanya jangan bingung. Insya Allah nanti mungkin pertengahan Ramadan buku terbaru saya akan terbit. Insya Allah judulnya Solusi. Sudah itu jadi belum. Yang penting kan promosi dulu. Jadi manusia itu pede-pede saja kan, insya Allah. Nah ini semangati diri biar nulis. Ya biar nulis. Solusi itu yang dicari manusia. Kalau punya utang biar bisa bayar, solusinya apa? Kalau ngelamar nggak ditolak, solusinya apa? Kalau kuliah, ya biar cepat lulus, solusinya apa? Betul ya? Ya ada yang tidak lulus aja itu. Ya karena yang disayang masih semester 1. Kalau dia lulus akhirnya ketinggalan yang disayang. Maksudnya dosen-dosennya dulu ya. Dosen-dosennya, saking sayangnya sama dosen-dosen yang ajar di semester 1, ya dia tidak mau segera meninggalkan kampus. Masya Allah. Ternyata korbannya di sekitar sebelah kanan gitu. Solusinya apa? Nah kalau bicara solusi, jangan nanya sama manusia. Bodohnya kita nanya sama manusia. Solusi itu nggak bisa datang dari manusia. Manusia tidak bisa mensolusikan apapun. Bisa nggak? Nggak bisa. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Berarti solusi itu dari mana? Bismillah. Maknanya bismillah itu dengan izin Allah, dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah. Berarti solusi hanya dari Allah, nggak dari yang lain. Nah, nanti Allah mensolusikannya bisa lewat manusia. Kadang-kadang Allah mensolusikannya lewat binatang. Ya lewat binatang. Kadang Allah mensolusikannya lewat pesawat terlambat terbang. Itu ada satu cerita.
salah satu YouTuber nasional, nggak usah sebut namanya, di suatu pulau mau pulang ke Jakarta atau mau pulang ke kotanya yang lain lah, intinya mau terbang meninggalkan pulau tersebut. Sampai di bandara ternyata terlambat, nah, sehingga pesawatnya sudah terbang. Akhirnya dia harus tinggal 1 hari lagi di kota tersebut. Nah, dia bermalam di rumah temannya. Saat bermalam di rumah temannya, rupanya anaknya punya teman, temannya anaknya main ke rumah temannya. Semua tahu sih. Paham nggak ini? Duduk perkaranya. Ini kisah nyata ya, bukan saya ngarang. Saya ketemu langsung dengan nanti saya ceritakan itu. Ya, ulangi dikit ya. YouTuber nasional mau pergi meninggalkan satu pulau, sudah di bandara terlambat, pesawatnya udah terbang. Akhirnya dia terpaksa tinggal 1 hari lagi di kota tersebut, di pulau itu. Maksudnya di pulau bukan di Pulau Jawa ya, di luar pulau, di kota tersebut. Nah, dia bermalam di rumah temannya. Kebetulan temannya itu punya anak, anaknya punya teman, dan temannya anaknya malam itu berkunjung ke rumah temannya. Masih pusing? Intinya tempat mana dia di bermalam, kedatangan tamu, dia tamunya itu temannya anaknya yang punya rumah. Lalu begitu melihat, jatuh cinta. Padahal ini udah nyari jodoh kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya nggak ngomong ABC sama yang bersangkutan, nanya ini anaknya siapa, anaknya pulang. Ya udah tolong dilamarkan dan diterima. Akhirnya menikah dan sekarang udah punya anak. Jodoh datang gara-gara pesawat terlambat. Padahal waktu terlambat terbang itu kan sebetulnya luar biasa. Tapi caranya Allah mensolusikan jodohmu ya terserah Allah. Akhirnya bersyukur, alhamdulillah dulu tidak terbang. Terserah Allah mensolusikannya. Yang bisa mensolusikan hanya Allah, bukan yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Nah, sekarang kita nanya sama Allah. Tentunya kalau mau nanya sama Allah kan ya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, solusi dari Allah itu seperti apa? Maka Rasulullah menyampaikan kalam ilahi yang ada dalam hati beliau. Kalam ilahi yang diturunkan pada Allah ke dalam hati beliau, kemudian dituntun oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikannya di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Rasul menjawab dengan kalam ilahi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa, kata Allah, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan menjadikan untuknya makhraja, solusi, jalan keluar. Itu dibilang jalan keluar kan ya kamu jalan keluar dari apa tuh? Dari rumah atau jalan keluar dari apa ya? Makhraja bahasa zaman sekarangnya itu solusi. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan selalu memberinya solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan selalu memberi dia rezeki dari arah yang tidak pernah bisa disangka dan dikira-kira. Dia mau pakai pakai ilmunya Google model apapun, mau pakai perkiraannya ahli perkiraan model apapun, nggak bisa memperkirakan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang bertakwa. Karena Allah sudah ngomong min haitsu la yahtasib, tidak bisa diperkirakan datangnya dari mana. Seperti tadi saya tidak bisa diperkirakan munculnya dari mana, betul ya? Diperkirakan nanti ada mobil, ada yang nyupiri turun dari tengah, ya udah, ternyata jalan kaki bawa tripod. Min haitsu la yahtasib, nggak bisa kamu perkirakan rezekinya Allah Ta'ala. Dari mana nggak tahu. Menariknya, solusi itu dijadikan mudah sama Allah Ta'ala. Namanya solusi. Kalau solusi aja udah susah, ngapain cari? Betul. Solusi itu dibutuhkan atau tidak dibutuhkan? Dibutuhkan. Urgent atau tidak urgent? Urgent. Emergency atau tidak emergency? Emergency. Utangannya dikejar-kejar debt collector, harus bisa bayar. Butuh solusi nggak? Butuh. Butuhnya cepat atau lambat? Cepat. Nah, kalau solusi itu susah, maka udah pusing nambah pusing, udah puyeng nambah puyeng. Kenapa begitu?
solusinya angel, solusinya susah. Ternyata semua solusi dari Allah Ta'ala itu tidak ada yang susah, mudah, nggak ada urusannya sama siapapun. Wa man yattaqillah, kamu takwa sama Allah, selesai. Allah punya perintah, jalankan. Allah punya larangan, tinggalkan, selesai. Udah. Perintahnya Allah, mata lihat Al-Quran, mata lihat tempat sujud, mata lihat orang yang baik-baik, orang yang soleh. Udah lihat. Begitu ada perempuan yang cantik, mata tundukkan. Atau merem, artinya tundukkan, tundukkan gitu kan ya. Ada wanita cantik, merem, berarti tundukkan pandangan. Apa itu? On the road gitu ya. Bahwa mata melihat ke jalan, jangan lihat sopir yang lain. Jangan lihat sopir yang lain, kanan ataupun di kiri. Fokus ke jalan. Oh, matanya ditundukkan. Mulut buat dikir, buat baca Al-Quran, buat memuji kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal aja suruh nyebutkan kebaikannya, apalagi yang hidup. Udhuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang meninggal saja kebaikannya suruh nyebut, jeleknya suruh nutup, apalagi yang masih hidup. Yang masih hidup kan masih bisa bertobat, masih bisa minta ampun ya. Kamu kan nggak ngerti, mungkin dia pagi maksiat, duha udah jadi wali, kan nggak ngerti. Makanya kalau ada orang berbuat buruk, tugas kita tutup aibnya, kemudian kita puji kebaikannya. Kalau orang berbuat salah yang melanggar syariat dan membahayakan orang banyak, kesalahannya kita beritahukan pada orang yang seperti itu nggak betul, tapi nggak perlu jelek-jelekan orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Zaman sekarang enggak, istri sebel sama suami, share grup kawan-kawan SMA 70 enggak akan datang solusi. Kenapa? Diperintahkan sama Allah Ta'ala ya, takwa artinya tutup mulut. Boleh curhat tentang perbuatan suami pada orang yang bisa memberi nasihat yang baik. Suami saya begini, suaminya main tangan. Ya memang kan kalau pakai tangan nggak bisa ngelus-ngelus. Main tangan ini artinya apa dulu? Oh, suka mukul. Nggak boleh suami mukul istri. Kekerasan dalam rumah tangga. Jangan diumumkan saat dunia. Suami saya suka mukul saya. Ini bukan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana? Sampaikan kalau suamimu itu kasar, suka mukul kamu, biar kamu dapat perlindungan. Sampaikan pada siapa? Sama orang tuanya, mertuamu. Sampaikan kepada siapa? Orang tuamu. Sehingga orang tua ini bisa melindungi anaknya dan menantunya. Itu namanya melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan yang dilarang. Perempuannya, istrinya terjaga, ya, suaminya juga nanti insya Allah bisa sembuh karena namanya tidak dihancurkan. Apalagi udah punya anak. Oh, anaknya ini nanti bisa malu nih. Anaknya bisa malu, harus lebih bijak dalam bersikap. Nah, kalau takwa ini dijalankan, maka Allah selesai, langsung Allahnya yang ngomong. Nanya sama kiai, Habib Ustaz, utang saya banyak. Takwa enggak kamu? Takwa sama orang tua gimana? Suka belalang enggak? Sering, ya bukan takwa itu. Saya sholat, Kiai Habib saya sholat. Kamu sudah melakukan beberapa hal yang menjadi sifat orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kamu sholat sudah, alhamdulillah, puasa sudah, alhamdulillah. Tetapi kamu suka gunjing orang, kamu belum bertakwa. Jadi solusinya gampang, gak ada urusannya sama orang. Tobat, istighfar, minta ampun, perbaiki diri, selesai.
urusannya apapun nanti disolusikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ini banyak perempuan yang ngeluh akan nasib dalam kehidupan, tapi puasa Ramadan tahun kemarin utang sampai hari ini belum dibayar, padahal sudah Syaban, habis Syaban Ramadan, utangnya sama Allah belum dia lunasi. Ya dia ngeluh rezeki kok susahnya luar biasa, urip kok koyo ini. Takwanya hilang, takwa. Nah takwa ini sumber kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Makanya dulu indahnya orang dulu ya. Orang dulu itu kenapa bisa ngasih nasihat bagus? Kiai, habib, ustadz didatengin kok selalu ada nasihat mencerahkan. Karena kiai, habib, ustadz ini hidupnya takwa. Sama orang akhlak, sama Allah akhlak, sama binatang akhlak. Itu ada seorang ulama, rumahnya banyak tikus. Kalau rumah banyak tikus itu indah atau musibah? Oh, rumah banyak tikus bu, indah atau musibah? Musibah. Jujur saja itu musibah. Jadi kalau sabar menghadapi musibah, pahalanya apa? Surga. Betul kan? Kalau sabar pahalanya surga. Seorang ulama di rumahnya banyak tikus. Disarankan sama teman-temannya, itu tikusnya mau dibunuh, dikejar, dihajar. Ulama tadi kemudian jawab, kalau saya kejar dia lari. Iya lari. Larinya kemana? Dan larinya ke rumah tetangga. Kalau saya saja nggak suka ada tikus, masa saya ngasih tetangga saya tikus? Mukmin model apa saya? Mirip dengan ya, mirip saya, mirip kita, masya Allah, mirip kita. Samping kita ini nggak suka asap rokok, tapi kita ngeyel ngerokok, mirip. Betul. Misalnya beliau nggak suka asap rokok, misalnya nggak tahu ya. Saya kebetulan nggak ngerokok. Nah, ponakan sepupu saya ini misalnya merokok, misal ya merokok. Kalau mengikuti petunjuknya ulama besar tadi, usir tikus saja nggak mau, takut ganggu tetangga. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kalau diartikannya begini ya betul serem nih. Makanya nanya sama Habib, Ustaz ya Habib, emang benar artinya nggak beriman? Ya nggak gitu. Terus gimana? La yu'minu kamilan. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia bisa menginginkan untuk saudaranya seperti yang dia inginkan untuk dirinya. Itu bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau mau diterjemahkan dalam bahasa keseharian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia bisa memperlakukan saudaranya sebagaimana ia ingin diperlakukan. Paham ya? Kalau kita nggak pengen rumah kita itu dengar malam-malam sholat dakdok dari tetangga, maka kita malam juga nggak dakdok yang mengganggu tetangga. Kalau kita nggak pengen rumah kita ada tikus, maka kita juga tidak akan kirim tikus ke rumah tetangga. Kalau kita ini tidak merokok, tidak ingin kena asap rokok, maka ketika kita merokok, kita tidak akan mengirimkan asapnya pada tetangga. Paham? Ini orang dulu itu. Kalau kita sekarang kan bangga, kamu gak tahu ya? Belajar, merosot, dipaksa. Bahkan ada yang di tengah majelis, tahu malaikat gak suka asap rokok, di tengah majelis dia merokok, berarti ngusir malaikat. Arwah kaum solihin gak suka asap rokok, di tengah majelis satu orang ini merokok sehingga mengusir arwah kaum solihin. Nah, kok biasa gak enak kenapa? Ini ilmu ya, ini ilmu. Nabi Muhammad SAW coba lihat, tidak makan bawang, gak makan berambang. Nabi Muhammad SAW paling mulia, paling tinggi. Gak mungkin dari rongga mulut beliau keluar aroma yang gak enak, gak mungkin. Walaupun puasa, walaupun bagaimanapun, selalu keluarnya harum. Tapi Nabi Muhammad SAW gak makan bawang dan berambang. Ditanya, kenapa seperti itu Rasulullah SAW? Iya, karena saya ngobrol sama malaikat. Malaikat gak suka aroma bawang dan berambang, gak mau ganggu yang lain. Nah, yang model begini, kalau kamu tanya, Yai, utang saya banyak, Yai. Gimana solusinya? Itu nanti ucapannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaj'allahu makhraja. Ketika ada orang mengalami kesulitan, datang kepada ulama yang soleh, ulama tadi dicintai Allah Ta'ala, maka petunjuknya bagian daripada ketakwaan yang dia persembahkan pada Allah Ta'ala, sehingga Allah akan memunculkan solusi lewat lisannya, lewat lisannya. Nah, sekarang kita ini repot, kita ini nggak usah ngomong orang lain. Wah, tingkat ketakwaan kita ini masih ngeri sedap. Ya, tingkat ketakwaan kita ngeri sedap. Kasih bocoran dikit aja. Solusi. Jadi solusi yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih Allah. Kalau Allah yang ngasih solusi, beres atau nggak beres? Beres. Nggak mungkin nggak beres. Nggak mungkin nggak beres. Salah satu teman saya suruh pesen tempat atau barang gitu ya, telepon. Jawabannya nggak bisa pak. Saya bilang, aku bisa. Saya bilang, betul ngomong. Speaker up. Nggak bisa pak. Terus saya pegang handphonenya. Ya, sama ini orang yang belum dimatikan. Yang satu yang ngomong teman saya, terus yang satu yang ngomong saya. Orangnya juga nggak kenal siapa saya. Ya, siap kan? Iya. Saya minta tolong persiapkan ini. Oh iya pak, sebentar. Takut boleh takut. Nah, aku sih ngomong gak iso. Kok aku ngomong langsung dapat sebentar. Padahal ya orangnya sama, permintaannya ya sama. Kok bisa seperti itu? Jawaban saya, maaf, beda lidah. Kamu tadi waktu minta nggak minta tolong sama Allah. Kalau saya waktu minta tadi, saya kontak Allah Ta'ala di Allah. Jadikan dia ngomong bisa. Nanti saya minta sama Allah Ta'ala, aku nggak mengandalkan lidahku, aku mengandalkan Tuhanku. Makanya dia mengatakan, ya pak, sebentar pak. Habis itu ngomong, ada pak, bisa. Terus saya ngomong, yes, alhamdulillah. Alhamdulillah. Inti pengajian, solusi. Jadi solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah, murah, gratis. Semua yang dari Allah ini mudah, murah, gratis. Contoh, solusinya sholawat. Sholawat itu bayar atau gratis? Gratis. Sholawat itu ada harus atau yang penting sholawat. Yang penting kamu sholawat. Mudah, murah, gratis. Betul? Rasul mengatakan, siapa yang ucap la haula wala quwwata illa billah 100 kali tidak akan terkena kewakilan selama-lamanya. Saya mau nanya, ucap la haula wala quwwata illa billah mudah atau susah? Gratis atau bayar? Gratis. Kamu konsultasi sama dokter, udah cuma ngatur jadwal ya. Konsultasi sama dokter bisa nggak setiap saat? Jam 1 malam mau konsultasi sama dokter bisa nggak? Ya kalau dokternya itu istrimu sendiri mungkin bisa. Dokternya dokter yang memang punya tempat praktek, yang mengikuti jadwal praktek, betul kan ya? Oh maaf, ini bukan jamnya, nggak bisa. Kalau udah ketemu jamnya, jadwalnya, berangkat, butuh modal nggak? Butuh. Sampai di sana, kamu selesai, bayar nggak? Bayar. La haula wala quwwata illa billah. Kamu butuh jam praktek nggak untuk ucap itu? Enggak. Butuh meninggalkan tempat dudukmu nggak? Enggak. Setelah ucap diminta bayaran enggak, dibayar kamu sama Allah Ta'ala, dikasih pahala, dikasih kemudahan, dikasih rezeki dan lain sebagainya. Semua yang dari Allah mudah, murah, gratis. Tapi sayangnya kita abaikan. Kamu mosok ya, kok gampang men? Apa iya? Kita tuh harus. Kakek harus. Sementara Allah cuma mengharuskan harus sholat kan begitu ya. Harus begini, harus begini. Hidupnya kok ruwetnya luar biasa. Seperti saya tadi, kalau saya bilang harus naik mobil, harus turun dari mobil, harus kelihatan panitia saya turun dari mobil, misal begitu, nggak nyampe ke sini, terlalu ke sana, mungkin terlalu ke sana, iya. Kok urut kakek harus? Oh, jalannya ditutup karena jembatannya barusan dicor, nanti ambrol kalau nggak ditutup sekarang ya. Ditutup dulu sampai nanti semuanya udah jadi. Terus gimana? Loh, tak lihat GPS 1 menit kok bingung. 1 menit naik mobil ya, bukan 1 menit jalan kaki. Ya, 1 menit naik mobilnya udah tinggal turun jalan kaki. Tak dulu mana ya suara kosija kok kita cegah tapi kok tekan gitu ya. Apa kemudian menyerah? Ya tidak, ia lanjutkan perjalanan. Akhirnya sampai
juga. Tapi yang kita lakukan ini semua, kalau urusannya sama dokter, sama macam-macam, itu bayar. Kalau sama Allah enggak bayar, sama Allah gratis. Dan tidak ada halus-halus, kecuali sholat harus wudhu. Wudhu gampang gak susah? Gampang. Di kota saya nggak ada air, terus gampang. Debu, nggak ada debu, ya sudah, berarti kiamat sudah terjadi, sudah. Nyari debu aja kok nggak bisa, ya kan? Mudah semuanya. Nutup aurat, kalau belajar di fikih itu, nutup aurat. Nutup aurat itu sampai kalau kondisinya darurat, nggak ada pakaian, gimana caranya? Terus yang penting kulitnya ketutup. Di fikih ya. Kalau kan darurat, kamu tinggal di hutan, tiba-tiba nggak punya pakaian, mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi. Siapa tahu suatu saat kamu jalan linglung gitu ya, tiba-tiba masuk hutan dan sudah telanjang bulan. Terus kamu harus sholat, cari sekitarnya nggak ada pakaian. Gimana caranya? Ya daun. Daunnya nggak ada, kecil-kecil. Nggak bisa. Daruratnya ya harus gampang, lumpur ibadah itu selesai. Nggak ada yang susah. Itu kan udah kalau kebangetan banget gitu ya, kebangetan banget pun tidak dibuat susah, dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang susah. Jadi yang namanya ke Allah itu gampang dan gratis. Nah, alhamdulillahnya ulama-ulama kita hebat. Bukannya dibuat mudah, murah dan gratis. Sekarang itu dibuat kita itu seperti apa ya? Dibuat tinggal numpuk. Dibuatkan berdulatif oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dibuatkan Ratibul Haddad oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dibuatkan Ratibul Abbas oleh gurunya Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Dibuatkan sholawat munjiyah oleh seorang ulama yang mimpi diajari Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan susunan sholawat oleh para ulama. Dalailul khairat, tinggal muntal. Mulutnya uang gitu lah ya. Ibu, nanya boleh? Kalau ada seorang suami, bukan suami ibu ya, ada seorang suami. Ada seorang suami melek motor, bangun tidur, istrinya udah memenuhi meja makan dengan 10 macam masakan Nusantara dan internasional. Terus suaminya sibuk buka aplikasi di handphone, suaminya kemudian cari foto-foto yang ada di handphone. Saya mau nanya, ini suami pintar atau bodoh? Kalau tujuh dari sisi kewanitaanmu, pintar atau bodoh? Oh, belum wanita ya? Ibu, suami model begitu pintar atau bodoh? Ada yang nyindir pinter, maksudnya bodohnya luar biasa. Sudah disiapkan oleh istri, gratis, nggak perlu capek, tinggal muntal, tapi dia sibuk cari yang ada di luar. Ya kecuali kalau istrinya belum nyiapin, belum siap, ya dia butuh makan, itu namanya dia bantu istrinya biar nggak usah capek. Tapi kalau udah terhidang semua 10 macam loh ya. Kalau satu mungkin wajar, nggak cocok selera, cari tambahan, ya kan ya, wajar. Ini udah ada 10 macam, kesenangannya, kesukaannya, tinggal modal. Kok nggak dimakan ke yang lain, kan bodohnya luar biasa. Oleh ulama udah disiapkan aneka zikir, aneka wirid. Ini semua mensolusikan hidup dunia akhirat, tinggal diuntal. Tambah bingung, payah neng pasar. Berangkat ke pasar di awal. Wedi gak entuk rezeki. Ya, sibuk cari nafkah pagi sampai malam, takut gak dapat rezeki. Sementara Pak Yai nyantai, maghrib sampai bisa baca satu juz, baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Abbas, sholat maghrib dan jamaah, misalnya berjamaah, duduk santai. Subhanallah, rezekinya Pak Yai datang sendiri. Begitu ada yang ceramah model begini, langsung ada yang nimpali ke dalam kepala orang-orang yang mendengarkan bayangan ini. Itu Pak Yai, bukan kamu. Beda makom, beda level. Kalau Pak Yai kalau rezekinya begitu, nah yang ngasih rezeki Pak Yai kan Allah Ta'ala, tinggal ditipu, caranya kan selesai ya. Betul nggak? Bu, saya mau nanya ya Bu, ini ada amalan salah
yang dilakukan ibu-ibu. Sebetulnya nggak enak sih diomongkan, tapi nggak apa-apa. Amalan salah. Ibu kalau satu hari ngaji 1 juz bagus nggak Bu? Bagus. Tapi kalau ngajinya kejar tayang Bu, paham nggak maksudnya kejar tayang? Satu hari saya harus setor 1 juz, padahal ngajinya belum mampu ngaji 1 juz, sehingga maksakan diri ngaji 1 juz, padahal punya suaminya mau ngajak ngobrol, tahu nggak saya lagi baca Al-Quran, merasa ngaji lebih hebat daripada jawab omongan suami. Ya, ngaji. Nggak lama suaminya datang lagi. Iki ditanya konco-konco. Jam 3 bulan kok gak jus. Mbok sabar iki. Masya Allah. Suaminya ada. Tidak lama lagi suaminya datang. Sudah selesai ngajinya. Wes, selesai dulu. Kenapa? Tak seorang sih. Telepon temannya, saya di grup sudah selesai 1 juz. Ngobrol lagi. Saya mau nanya, istri model begini benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Yang dilakukan baik atau nggak baik? Baik. Baca Al-Quran kok nggak baik, Pak? Baik. Tapi salah. Kenapa salah? Karena dia merupakan kewajiban yang ngurus suami. Lebih-lebih kalau anaknya pulang sekolah ngomong, makan Bu, ojo ngerti. Masya Allah. Itu belum salah. Suami dibantah, anak diusir. Giliran yang nyata itu yang ada di grup nanya, sudah kelar belum? Bentar lagi. Insya Allah kelar. Insya Allah sama yang di grup. Sopan santun POP, wah mantap, sama suaminya. Mereka tuh nggak kali. Salah nggak? Apa nggak salah ini? Salah. Judulnya ngaji, tapi salah. Beda. Kiai Habib Ustaz udah ngajari maghrib isya ngaji. Maghrib sampai isya ngaji. Mau apa ngaji? Saat suamimu tidur gak minta ditemenin, ya mulai ngaji yo. Ojo-ojonya mulai ngaji terus. Akhirnya suamimu cari perempuan lain yang bisa diajak ngobrol. Kamu utama. Kecuali kalau suaminya modelnya serupa. Ngaji di, iya, yuk kita tadarus berjamaah. Masya Allah, istrinya ngaji, suaminya nyemak. Salah salah, kurang jauh. Ojo protes, mas. Aku ini ngaji kok salah terus. Terus tak ngaji diri. Lo coba 8 jam salah. Ini kan aku salahkan bukan untuk menyalahkan kamu, tapi untuk menjadikan engkau semakin indah di mata ilahi. Masya Allah, sesuai 1 juz berjamaah. Nah itu udah jadi masalah. Kalau mengabaikan kewajiban suami ya kepada suami, ini masalah. Maka seringkali pengajian ini jadi alasan perceraian. Masya Allah. Pengajian dijadikan alasan perceraian oleh suami, oleh istri. Kenapa kamu kok mau bercerai sama istrimu? Hidupnya ngaji terus. Bukan bagus, ngajinya bagus, tapi kalau terus-terusan aku dikasih apa? Masak yang masak pembantu, makan yang nemeni pembantu, ART. Istri nggak pernah ada di hadapan. Ditanya kemana? Ke Habib Novel. Kemana? Ke Habib Novel. Kemana? Ke Habib Novel. Sana nikah saja sekalian Habib Novel. Masya Allah, cemburu suaminya. Karena istri nggak bisa menempatkan kapan harus pergi pengajian. Jadi nggak semua yang baik itu jadi betul. Bisa baik tapi jadi salah. Akhirnya nggak takwa. Jelas yang saya maksudkan paham ya? Oh, kecuali kalau suaminya model begini lain. Senin pengajian di, suaminya nanya pengajian di mana? Di situ. Aku antar ya. Karena suaminya pengangguran. Siap. Istrinya bahagia. Ditanya sama teman-temannya, kamu tak lihat
kemana-mana kok diantar sama suamimu mesra banget. Suamimu kerjanya apa kok? Dijawab, kerja sama Allah. Maksudnya ya lagi nganggur, biasanya ya pergi ke pasar kemana-mana, tapi barusan dipecat sana sini, alhamdulillah jadi punya banyak waktu untukku. Kalau kemarin-kemarin waktunya untuk toko, untuk kios, untuk macam-macam, aku dari istri nggak pernah dapat waktu yang cukup, tapi sekarang 24 jam dia milikku. Terus temennya mulai ngompori, ditemenin, duitnya gimana? Apalah artinya duit ketika dia bersamaku. Masya Allah, solihah. Terus bikin nimpali. Lah apalah artinya punya suami ngasih uang 1 hari 1 miliar, tapi kalau tak pernah ada di sampingku setiap hari. Apalah artinya dunia kalau tujuan hati kita ada bersama. Masya Allah, temannya seperti kenapa? Kenapa? Itulah dia. Ini cara mensyukuri kalau suami pas jadi pengangguran. Kan begitu. Kalau suaminya ternyata suka nganggur, suka ikut ngaji, kan cakep. Tapi kalau suaminya nggak begitu, istri harus paham. Jangan waktu ada pengajian, tidak menjalankan kewajiban. Beda kalau ngomong sama suaminya dulu, ini kalau yang ini sampai selesai loh ya, nanti kalau nggak sampai selesai dipotong-potong jadinya lain bersamanya. Betul kan ya? Mas, masakan udah siap di meja semua, buah-buah udah siap, jusnya udah siap. Mau makan sendiri atau mau kusuapin? Ya. Tapi sekarang ya Mas ya, kenapa Dik? Kalau boleh Mas, kalau boleh, aku mau datang pengajian di tempat takdir novel. Di mana? Lagi ngaji di Semarang. Takdir novel itu yang dari sana itu. Yang rambutnya kadang coklat, kadang putih itu. Itu dia. Jadi kalau begitu, makan bisa kita tunda. Aku ingin ikut ngaji juga bersamamu. Masya Allah. Nah, nanti dingin Mas. Nasi itu dingin, tapi ketika makan bersamamu akan jadi hangat. Masya Allah, ini global tingkat tinggi. Tapi suami istri, kan rumah tangganya aja kalau begini. Kalau suaminya model begini, oke. Udah tahu suaminya cemburu sama ustadznya, istrinya tiap hari ke sana. Akhirnya jadi alasan perceraian. Istriku ada main dengan ustadznya. Panas. Kenapa jadi begitu? Karena ini istri nggak tahu cara cari ilmu, nggak tahu cara ngaji. Tapi coba kalau hamba kiai sudah ngajarkan maghrib isya, itu waktunya baca roti, waktunya ngaji. Malam tidur orang tidur semua, dan semua kalau lelah tidur boleh bangun kamu, boleh ngaji. Bahkan kamu kalau bisa ajak suamimu bangunkan juga. Perintah Nabi Muhammad SAW ya, bangunkan suamimu untuk sholat berjamaah sama kamu, bangunkan istri itu sholat berjamaah. Itu kan luar biasa. Siang hari ya suaminya pergi cari nafkah, ya istrinya ngurus yang di rumah. Suaminya pulang, istrinya terima gaji. Jangan ada ya. Enak jadi wanita, Masya Allah. Tinggal terima. Tapi jangan kamu kira enak. Di dunia ini yang sudah jelas berani mengorbankan nyawa hanya wanita. Tanpa pengorbanan wanita, kamu tak akan pernah terlahir ke dunia. Betul ya? Ya, potong-potong bagian ceramah saya potong bagus. Tanpa pengorbanan wanita, kamu tak akan terlahir ke dunia. Betul? Tanpa keberanian wanita, kamu tak akan bisa menghirup udara. Betul? Karena itu jangan pernah sia-siakan seorang istri, karena Rasul menyatakan tidak memuliakan wanita artinya istri kecuali dia seorang yang mulia, tidak menghinakan wanita yaitu istri kecuali dia orang yang hina di hadapan Allah Taala. Lumayan kalau ibu-ibu semuanya ini konten yang membahagiakan ibu. Alhamdulillah. Maksudnya bektilah pada ibumu karena sudah melahirkan engkau. Jadi jangan pernah hitungan duit kepada orang tua. Kamu, aku milik orang tua kita ini. Anta wa ma'luka li adik, kamu dan hartamu semua milik orang tua. Ummuka semua abu, ummuka semua abu. Kata ibumu baru ayahmu. Karena ibu itu mengalami 3 penderitaan. Menderita ketika mengandung, menderita ketika melahirkan, menderita ketika membesarkan, menyusui dan lain sebagainya. Kalau bapak ini menderita kan cuma 1, menderita cari nafkah, yang lainnya nggak ada penderitaan, kenikmatan bahagia ya. Betul ya? Makanya ditaruh terakhir rumah aku. Itu mananya ummuka semua aku.
karena haknya seorang ibu itu lebih besar karena pengorbanannya lebih banyak. Cuma aku, tapi ya jangan lupakan ayahmu karena dia yang mencari nafkah untuk keluarga. Jelas semuanya?